teman-teman, terima kasih sudah datang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pelatihan membuat proposal, waktu dan tempat. Dipersilakan untuk Mirza Chandi. Terima kasih Kak Alisa selaku Ketua Institut Mandiri Mandiri yang sudah mempersilakan saya untuk berbicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, mohon maaf sebelumnya diambil waktu istirahat sorenya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi untuk kegiatan kita kali ini adalah sengaja dikumpulkan karena pengurusan OSIS kalian baru saja terbentuk dan akan melakukan kegiatan yang paling dekat ini adalah persiapan untuk rapat kerja. Nah, rapat kerja itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan OSIS lakukan selama 1 tahun kepengurusan. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini jadi menyegarkan kembali pengetahuan kalian tentang proposal, apa saja sih yang ada pada proposal, unsur-unsurnya seperti apa, ciri-cirinya atau karakteristiknya atau hal-hal yang perlu diperhatikan yang selama ini ternyata ketika kita membuat proposal itu kita kurang tepat misalnya. Nah, ini mungkin nanti akan saya sampaikan dan silakan disimak. Nah, untuk selanjutnya saya izin untuk membagikan gambar. Materi kita kali ini adalah pelatihan menulis proposal kegiatan. Pertanyaan pertama adalah mengapa proposal itu penting ya dalam sebuah kegiatan. Dalam sebuah kegiatan proposal adalah hal pertama yang dilakukan. Karena seperti yang sudah kalian ketahui bahwa dalam proposal itu memuat semua informasi tentang kegiatan tersebut. Salah satunya adalah kepanitiaan. Ya, jadi ini adalah bagian penting dari sebuah organisasi karena semua kegiatan kita itu diawali yang namanya proposal. Nah, ini tadi ya. Untuk tahapan pelatihan ini kita akan melakukan selama 3 kali atau 3 sesi tahapan. Yang pertama adalah pengantar teori awal ini. Nanti saya akan sampaikan teori tentang proposal, mulai dari pengertian sampai unsur-unsurnya yang harus ada dalam proposal itu apa saja, sampai penulisan tanda tangan. Mungkin kalian sudah ada yang tahu atau mungkin sudah lupa. Sebenarnya penulisan tanda tangan yang benar dalam proposal itu seperti apa sih? Saya akan mulai dari awal, dari hal yang paling dasar yaitu pengertian. Proposal itu adalah rencana kegiatan, ya. Jadi ketika kita akan membuat kegiatan, yang pertama kita buat adalah proposal. Walaupun benar tadi di dalam proposal itu ada susunan kepanitiaan, ya, ada rancangan dana dan sebagainya yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal juga dapat disebut sebagai usulan kegiatan. Jadi setiap organisasi harusnya ketika akan melakukan sebuah kegiatan, langkah pertamanya adalah membuat proposalnya dulu. Ya, jadi kita tidak bisa membuat kegiatan tanpa membuat proposal terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya manfaat dari proposal apa? Jadi sudah sekilas ya. Yang pertama adalah menjadi rencana mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ciri-ciri proposal. Yang pertama adalah proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Ada 2 jenis proposal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah proposal perizinan. Yang kedua adalah proposal sponsorship. Nah, unsur-unsur yang harus ada dalam proposal apa saja? Yang pertama itu cover. Cover itu sampul kegiatan. Ini penting ya. Jadi jangan pernah kita membuat proposal langsung masuk ke isinya ya. Tapi biasakan kita selalu membuat proposal itu dengan cover atau sampulnya. Ya, sampul dalam proposal itu biasanya nama kegiatan di atas ya. Kemudian siapa yang melaksanakan, logo acara atau logo organisasinya boleh, tahun ya. Biasanya seperti itu. Walaupun sebenarnya sekarang ini kita boleh saja cuma nama acara dan pelaksananya siapa, cukup sebenarnya ya. Intinya orang yang membaca proposal tersebut tahu kalau proposal itu acara apa. Kemudian ada lembar pengesahan. Ini yang biasanya jarang dipahami bahwa salah satu cara untuk melihat apakah proposal tersebut resmi atau tidak adalah lembar pengesahannya, ada atau tidak. Kemudian ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi pengantar kegiatan tersebut tentang apa, latar belakangnya dan sebagainya biasanya ada di pendahuluan.
alasan-alasan mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Kegiatan, contoh bentuk kegiatan yang bisa dimasukkan dalam proposal, contohnya seperti apa? Kayak acaranya gitu mungkin, Sir. Iya, apa? Rentetannya. Contohnya sebutkan bentuk kegiatan, contohnya A, B, C, apa coba? Kalau Misalnya kayak rapat atau apa gitu, Sir. bisa rapat, ya salah satu yang bisa dibuatkan proposal kegiatan ya. Terus apalagi kalau Glory Cup itu apa? Perlombaan, Sir. Perlombaan, betul. Ada juga talk show atau wawancara dan sebagainya. Pokoknya bentuk kegiatan proposal tersebut tentang apa? Dana, kontra prestasi atau tawaran kerjasama. Ini biasanya ada dalam proposal sponsorship, ya. Jadi kalau kamu membuat proposal sponsorship, pasti harus ada kontra prestasi. Ketika kita membuat proposal, kan, misalnya proposal itu Glory Fest, siapa yang bertanda tangan setelah penutup? Kira-kira? Ketua Glory Fest-nya bukan sih? Betul, ketua Glory Fest-nya. Bukan ketua OSIS ya. Karena ketua OSIS bukan pelaksana kegiatan. Yang melaksanakan itu adalah ketua kepanitianya. Ketua OSIS nanti kalau mau tanda tangan pun ada di lembar pengesahan di awal yang mengesahkan kegiatan tersebut. Jadi tolong bedakan antara ketua pelaksana dengan ketua OSIS, walaupun kalian sifatnya secara siswa atau murid sepantar ya, tapi dalam kerja ada hierarkinya. Kamu yang menginstruksikan atau memberi wewenang kepada ketua pelaksana itu untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, isi proposal harus menampilkan hal atau masalah yang diusulkan dengan baik agar dapat meyakinkan. Fungsi proposal adalah meyakinkan orang bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Makanya kita harus membuat proposal semenarik mungkin. Nah, ketika membuat proposal semenarik mungkin ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah konsep acara, yang kedua adalah packaging atau kemasan proposal tersebut. Makanya kalau sekarang proposal pensi itu didesain, dirancang semenarik mungkin. Ada menggunakan gambar-gambar, ya, menggunakan pop art ya, atau apa saya lupa tuh. Sehingga berbentuk-bentuk misalnya proposal tersebut. Nah, itu adalah wujud agar proposal itu menjadi menarik. Nah, ini lembar pengesahan ya. Jadi kalau ketika kita membuat proposal, tadi saya sudah sampaikan bahwa orang tahu ini proposal resmi atau tidak, yang pertama adalah dari lembar pengesahannya. Nah, ini kalau lembar pengesahannya di awal, berarti tanda tangan yang ada di penutup itu hanya ketua pelaksananya tadi yang dibilang Kalista. Ketua pelaksananya saja, dan ada di bagian kanan proposal ya. Nah, ketika lembar pengesahannya di belakang, boleh seperti ini nih. Ada sekretaris tadi, ada ketua, kemudian ada yang menyetujui. Student affair sama principal, siapa yang lebih tinggi? Tentu principal, makanya dia di sebelah kiri. Semuanya ada kecuali yang tadi yang kontra prestasinya. Ya. Ini contoh saja. Nah, ini tanda tangan di akhir, ya. Nah, coba kalau kamu lihat tanda tangan ya tadi sama itu yang Ken tanyakan. Kalau di akhir nih ketua acaranya, karena ini rangkaian ini 2 acara ya, berarti harus ada ketua Glory Cup dan Glory Fest-nya. Ini sebelah kanan ya, benar ya yang tadi saya bilang. Nah, karena penanggung jawab adalah ketua OSIS, jabatan lebih tinggi dibanding 2 ini, dibanding ketua acaranya, berarti dia sebelah kiri. Ya, benar ya. Nah, ini urutannya juga nih ya. Pembina OSIS, wakil kepala sekolah sama kepala sekolah urutannya sudah sesuai nih. Yang paling kiri adalah yang paling besar. Ya, makanya pembina OSIS tetap dimasukkan, tapi dia sebelah kanan, wakil kepala sekolah di tengah. Atau kalau misalnya tidak enak dilihatnya, boleh kepala sekolah di bawahnya, tidak apa-apa. Ya, jadi ini agar urutannya jelas saja dibuat seperti ini. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat istirahat. Terima kasih banyak. Dadah semuanya ya. Kasih, Sar.